Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar semua sahabat Sendra? Semoga sehat dan sukses selalu bersama keluarga. Nah, Amin, ketemu amin, kembali amin. bersama Sendra di acara ngobrol bareng tokoh inspirasi Muslim Indonesia. Biasanya kita ngobrol dengan tokoh ekonomi syariah, biasanya juga kita ngobrol dengan ilmuwan Muslim Indonesia, dengan petualang Muslim, saudagar, ya, keluarga Muslim di luar negeri. Nah, kali ini akan Sendra ajak sahabat-sahabat ngobrol dengan sosok dai muda dan pengurus Masjid Cengho Indonesia, Jawa Timur. Wah, luar biasa. Siapakah beliau? Beliau adalah Ustadz Hasan Basri, SOSI. Ya. Beliau ini seorang mu'alaf. Nama asli beliau di dalam bahasa Mandarin adalah Lim Puk San. Nah, beliau lahir di Palembang 26 Desember 1984. Wow, masih muda ya. Nah, Yeah. beliau merupakan Ketua Pelaksana Harian Yayasan Haji Muhammad Cengho Indonesia, Jawa Timur. Beliau juga merupakan dai muda Masjid Cengho di Surabaya. Nah, jauh ini ya, Usendra berada di Jakarta, beliau berada di Surabaya, Jawa Timur. Nggak kalah pentingnya, sosok tokoh dai Muslim kita, dai muda kita ini, kali ini, merupakan santri Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, Ponorogo, Jawa Timur, ke-39 tahun 2005. Wow, 39. Ustadz Hendra itu alumni Ngabar 29. Jarak kami berarti 10 tahun. Wah, luar Masya biasa. Allah. Ustadz Luar Hasan ketika biasa. Ustadz Hendra sudah jadi Ustadz, beliau masih nyantri. Nah, hari ini Allah pertemukan kembali Ustadz Hendra, tapi melalui virtual, Zoom yang jauh. Nah, kita akan sapa ya, Ustadz Hasan Basri. Ya, Assalamualaikum Ustadz Hasan Basri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Alhamdulillah. apa kabar? Alhamdulillah khair. Masya Allah. Waduh, lama nggak jumpa ya. Hampir berapa puluh tahun ya. Selama saya di Jakarta, saya belum pernah ketemu Ustadz Hasan ini. Jadi rindu dengan Ustadz Hasan Basri ini, luar biasa. Dai muda di Masjid Cengho, Surabaya. Bahkan kadang-kadang beliau menjadi imam di Masjid Cengho. Tapi beliau kadang-kadang ya tawaduk saja, nggak mau dibilang imam ini kira-kira. Ustadz Hasan Basri, masyarakat bertanya, apa kegiatan dakwah yang sedang Ustadz tekuni dan lakukan saat ini, Ustadz? Kalau saya, aktivitas saya, Alhamdulillah, dakwah yang saya lakukan selama ini mengangkat cerita-cerita Islami yang saya alami dalam spiritual, baik yang saya alami maupun kisah yang saya dapatkan ilmu dari ngabar. Pertama, Sirah Nabawi, cerita Nabi Muhammad SAW, kehidupan para sahabat, motivasi untuk generasi muda. Alhamdulillah, saya dapat kesempatan diberikan kesempatan. Saya bukan motivator, tapi dijadikan motivator dalam dakwah untuk generasi muda yang mana pernah mengisi di beberapa SMP, SMA di Surabaya khususnya. Terus alhamdulillah saya juga pernah menyampaikan dakwah, roadshow dakwah, tur dakwah saya ke Samarinda, Kaltim, Balikpapan. Kita sudah sampai Bali. Insya Allah, mudah-mudahan itu juga saya pernah mau diundang ke Jayapura. Bahkan ke Malaysia oleh teman saya, imam muda di sana, yang mana waktu itu juga saya belum sempat mengiyakan karena saya lihat tidak memungkinkan. Dia juga ngundangnya terlalu mendadak. Dakwah yang saya tekuni ini tidak terlepas motivasi dari teman-teman, dukungan dari alumni Ngabar, di mana mereka selalu memberikan spirit, khususnya teman saya, guru tercinta saya juga, ada Ustadz Mutasim El Mandiri, teman saya, Ustadz Andi Haryono, Ustadz Safiuddin Pramustari, dan lain-lain yang mungkin tak bisa saya sebutkan, termasuk Ustadz Hendra Khalid ini adalah motivasi saya. Berapa tahun saya tidak ketemu di Facebook, beliau memberikan cerita yang dimana mendukung ekonomi orang kecil dari sepeda ontel, padahal kalau naik Gojek kan lebih cepat. Tapi beliau kenapa? Senang bisa membantu. Nah, beliau memberikan motivasi, rezeki itu sudah ada yang ngatur. Jadi tidak bisa dikatakan kita melihat orang itu mensamaratakan, tapi motivasi yang beliau berikan itu dalam dakwah bilhal.
Nah, alhamdulillah kenyataannya kita juga melaksanakan itu. Kegiatan-kegiatan di yayasan kita, Yayasan Haji Muhammad Cengho Indonesia, setiap puasa maupun untuk dampak dari COVID ini, banyak sekali yang kita lakukan untuk para duafa. Sebelum kita membagikan itu, kita berdoa dan kita mengarahkan mereka selalu harus memunajat kepada Allah, dahsyatnya kekuatan doa. Karena kalau dalam surat Al-Mu'minun, Ustadz, kalau tidak salah, Ustadz, dikoreksi, ud'uni astajib lakum, kata Allah. Mintalah, insya Allah pasti dikabulkan. Yang mana kita meminta, kenapa terkadang ada buku itu doaku tak kunjung dikabulkan, Ustadz. Nah, ini cerita sedikit boleh, Ustadz ya? Boleh, jadi silakan, nggak silakan, 10 menit. Silakan. Doaku tak kunjung dikabulkan. Saya ini rindu, Ustadz. Sudah lama. Hampir sejak COVID ini, sekitar berapa ya? Saya sakit 2 bulan ini, saya tidak ceramah. Jadi mumpung ada media ini. Ya, silakan Hasan. Jadi di mana kita tanamkan spirit mereka agar tetap menanamkan tauhid kepada Allah, yakin bahwa semua yang Allah berikan itulah yang terbaik buat kita. Terkadang kita melihat sesuatu itu buruk, itu menurut kita, tapi belum tentu menurut Allah. Maka terkadang kita harus bisa meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Sesuatu kalau kita tempatkan pada tempatnya, umpama kita meletakkan sesuatu itu seperti saat ini, yang mana kita sedang diuji oleh Allah. Diuji semua negara mana kita bersatu, berdoa, minta sama Allah. Dengan kesungguh-sungguhan insya Allah. Tapi saya melihat belum ada yang mana dahsyatnya kekuatan doa itu bersama. Kalau kita semua berdoa, mengangkatkan tangan di rumah saja, insya Allah doa kita tidak akan tertolak. Nah, mudah-mudahan. Amin. Jadi luar yang biasa mana kekuatan sebuah doa ya. Salah satu motivasi kita untuk silaturahmi melalui media ini menjadikan kita juga memotivasi diri kita untuk ingat selalu Allah. Amin. Ya Ustadz, tujuannya silaturahmi. Ya betul Ustadz ya. Wah, luar biasa. Aktivitasnya luar biasa. Ada sosial, kemudian tetap semangat juga ya. Kuliahnya juga luar biasa dahsyat ya. Wah, Ustaz Hasan luar biasa. Dakwahnya tidak pernah berhenti. Ya, hanya ketika sakit saja kemudian berhenti, tapi kemudian sekarang kembali semangat untuk kemudian berbagi ilmu, bagi pengetahuan kepada umat. Nah, Ustaz Hasan, masyarakat juga bertanya ya, kapan Ustaz Hasan ini mulai tertarik berdakwah? Maaf kalau boleh tahu saya, Ustaz Hasan juga seorang mu'alaf ya, yang kemudian setelah itu Ustaz Hasan semangat belajar Islam, dan kemudian setelah itu Ustaz Hasan semangat pula mendakwakan indahnya Islam. Silakan Ustaz Hasan. Ya. Jadi saya tertarik di dakwah itu, belajarnya itu di Ngabar. Namanya organisasi KMI. Ustadz pernah dengar KMI? Ya, benar. Kuliatul Mubalighin Al-Islamiyah. Ya, saya merupakan angkatan pertama di Kuliatul Mubalighin Al-Islamiyah. Berarti kita ini alumni KMI, Ustadz. KMI-nya Ngabar, bukannya KMI yang sebelah ya, Ustadz ya. KMI Ngabar, yaitu Wali Songo. Ya, betul. Jadi kalau kita ngomong, saya waktu itu, di pondok itu, ada bibit yang ditanamkan, terus ketika pulang, kita juga disuruh, waktu puasa itu, ceramah. Nah, mudah-mudahan adik-adik saya yang di Ngabar, safari Ramadan digalakkan lagi. Biar apa? Biar bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat. Saya itu ceramah waktu pulang dari pondok itu pertama kali di Palembang. Ya alhamdulillah. Dapat kesempatan ngisi di musola rumah saya, itu habis sholat subuh. Itu biasa Ustadz. Yang namanya orang pertama kali ngisi di rumah itu ada keringatnya. Walaupun suasana dingin. Keringat, dingin. Tapi karena sudah dilatih, digembleng di Ngabar, menjadikan motivasi saya untuk bisa. Bisa karena biasa karena dipaksa. Dalam artian dipaksa untuk apa? Untuk kebaikan. Yang mana seperti saat ini. Dulu setiap orang, mungkin untuk sholat 5 waktu itu susah. Tapi karena dia dipaksakan, akhirnya dia berwudu, dia niat, dia yakin.
Akhirnya apa? Sudah menjadi kebiasaan. Kalau ditinggal jadi tidak enak, Ustaz. Betul, Ustaz ya? Sesuatu yang Nah, kurang. nah, jadi tertariknya itu ketika saya belajar di Ngabar. Baik, Ustaz Hasan. Nah, Ustaz Hasan, ada nggak kiat atau kunci sukses dalam berdakwah, Ustaz Hasan? Ya, kiat kunci sukses itu pertama, saya selalu minta doa orang tua, Ustaz. Terutama ibu saya. Aktivitas dakwah saya. Ibu saya seorang mu'alaf. Tahun 2007, ibu saya masuk Islam. Dan susahnya luar biasa. Kalau bersyahadat, beliau itu tidak bisa langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah sekarang lancar. Terus ketika itu ya selalu komunikasi. Walaupun cuma telepon, jarak begitu jauh. Saya minta doa agar diberikan kemudahan. Terus istiqomah hidayah Allah ini. Karena tidak semua orang bisa merasakan walaupun memiliki ibu, tapi kadang-kadang tidak pernah merasakan ingin selalu minta doa orang tua. Padahal kunci sukses itu tak terlepas ridhonya orang tua dan doanya orang tua. Kenapa? Dalam sebuah hadis yang mana artinya ridhonya Allah yaitu di kedua orang tua. Murkanya Allah yaitu ketika orang tua kita murka. Jadi saya berhati-hati, saya selalu minta doa. Nah, ibu saya mu'alaf, saya cerita Ustaz, boleh ya? Silakan Ustaz Hasan. Ustaz Nah, Hasan juga boleh saya cerita 5 bersaudara. kapan Hah? Ustaz Hasan juga boleh cerita berapa bersaudara, kapan lalu Ustaz Hasan Nah, itu. Saya cerita 5 bersaudara. 4 sudah muslim, 1 yang belum. Saya dari 5 bersaudara, yang pertama memeluk Islam, itu memang saya. Saya dari 5 saudara ini tidak pernah mengatakan inna dina indallahil Islam. Saya tidak pernah juga mengatakan bahwa may yabtaghi ghairul Islam dina falyaqbala minhu fahuwa fil akhirati minal khasirin. Tidak pernah mengatakan itu. Tapi bagaimana kita sebagai orang muslim memberikan contoh, cerminan dalam kehidupan kita. Yaitu dalam bermuamalah, yaitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana? Bagaimana kita seorang muslim yang taat itu seperti apa? Kasarnya saya ini nakal di luar. Tapi karena saya muslim, di rumah saya harus memberikan contoh yang baik. Alhamdulillah, walaupun umur saya masih muda Ustaz. Saya sudah menikahkan 2. Pertama kakak saya, Cece. Terus adik bungsu saya. Saya yang jadi walinya. Nah, kenapa? Dinikahkan secara Islam. Mereka meminta saya untuk menjadi wali. Kalau adik saya, papa saya enggak bisa. Enggak bisa dalam artian ragu dalam mengucapkan. Walaupun saat itu sudah diberikan kertas, tapi dia kepingin anaknya. Daripada ke Pak Penghulu katanya Ustaz. Nah, saya 5 bersaudara yang muslim. 4 saudara. Dari 5 bersaudara, 4 yang muslim. Dalam kehidupan kami tidak pernah mengajak atau mengarahkan untuk dia masuk Islam. Mereka mendapatkan hidayah Allah tak terlepas, yaitu tadi doa-doa saya yang mungkin doa ini tidak langsung 1 tahun Ustaz. Saya hitung itu ternyata lama. Saya mondok di Langabar itu ada sekitar 9 tahun Ustaz. Saya dari MI. Betul. Waktu saya dulu di MI Ustaz Endar Khalid jadi bagian keamanan. Wah, bisa. Nah, Ustaz Endar Khalid ini memang kalau di pondok agak sedikit sangar, tapi di luar, Masya Allah. Nah, karena tugasnya, bagian keamanan itu harus sering Karena dulu keluar. belum punya ilmunya Ustaz Hasan, ilmunya masih terbatas. Oh gitu Ustaz. Antum kalau patroli kan dulu itu pakai motor itu Yamaha yang laki itu loh, yang kayak King tapi bukan King itu loh. Betul. Nah, jadi itu kembali ya motivasi saya waktu saya pernah mondok, saya juga orang tua saya, ibu saya khususnya, yang mana waktu saya di Ngabar itu juga sempat mau diambil. Kenapa? Karena melihat saya sudah berubah, akhirnya mau ditarik. Jangan
sudah nggak usah mondok. Alasan tidak ada biaya. Nah, tapi Allah berkata lain, saya dapat kesempatan dari Ketua PT Sumatera Selatan, beasiswa, dibantu sampai saya selesai di Ngabar. Selesai Ngabar, tak terlepas semua itu juga doa orang tua saya. Yaitu terutama ibu saya. Pokoknya dalam hidup ini, kalau kita mau hidupnya enak, muliakan. Nggak usah ke Gunung Kawi, Ustadz. Nggak usah pergi ke dukun. Jimat yang sesungguhnya, kalau kita masih punya orang tua, itulah jimat yang sesungguhnya. Jimat yang paling luar biasa. Muliakan. Surga yang paling dekat itu pada dasarnya adalah pintu surga terdekat. Ibu kita. Luar biasa. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Wah, luar biasa, luar biasa. Kalau anak saya dibilang surga di bawah telapak kaki ibu, kaki mamanya dilihat. Nggak ada katanya surganya, mah katanya. Kalau ayah masih ada Ustaz Hasan? Papa masih ada ya? Masih ada. Papa sudah memeluk Islam juga atau belum? Papa saya alhamdulillah sudah mualaf, sudah Islam. Ibu saya sudah Islam. Tapi papa di Jakarta karena menekuni bisnisnya di kantin. Udah ada usaha kantin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kampusnya saya lupa Ustadz. Di kampus swasta. Alhamdulillah, alhamdulillah. Berarti tinggal satu ya yang belum ya masuk Islam, tinggal satu saudara ya. Artinya Ya. hampir semua sudah masuk Islam semua, alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. kita doakan mudah-mudahan nanti sempurna, mudah-mudahan semuanya memeluk agama Islam dan insya Allah Amin, amin. dikumpulkan Allah tidak hanya di dunia tapi juga dikumpulkan Allah di surganya kelak, insya Allah sekeluarga. Amin ya Allah, amin ya Rabb. Baik, Ustaz Hasan, pertanyaan berikutnya Ustaz Hasan, apa pesan Ustaz Hasan buat generasi milenial yang akan atau sedang ingin menekuni dunia dakwah? Generasi milenial kita ini kan generasi yang berubah Ustaz Hasan, dari generasi yang suka membaca menjadi generasi yang suka menonton video. Kira-kira apa pesan? Iya. Pesan saya, nawaitunya lillahi ta'ala. Yaitu mencari ridha Allah, bahwa asbu ila yasya'allah, insyaallah. Ketika kalau kita mau berdakwah di jalan Allah dengan niatnya lillahi ta'ala, insyaallah berkah Allah itu luar biasa. Seperti yang saya alami, di mana nawaitu saya semua karena Allah. Memang awal-awal itu di dakwah itu keikhlasan itu harus kita tanamkan di awal. Kalau tidak, hanya akan mendapatkan apa? Yaitu ila mata'ul hurur. Yaitu dunia semata yang terkadang memang orang hidup butuh materi. Tapi ingat, di dalam dakwah kita tidak boleh mencari niatnya amplop. Yang mana kadang kita sudah motivasi kita untuk mencari mubalik, yaitu agar apa? Kita dapat amplop besar dengan alasan manajemen, kita mempersulit orang yang ingin mengundang ceramah kita. Nauzubillah min dzalik. Ini saya ada cerita awal tahun 2008. Ketika waktu saya awal-awal dakwah di Surabaya, itu saya ada dakwah di sebuah tempat di mana orang itu datang ke sini di masjid ini, dia bilang, Ustadz saya mau nyumbang, mau ngundang. Loh, kata saya, ngundang siapa? Kan banyak ustadznya, silakan. Tapi saya tidak ada budget, katanya. Saya pengen ustadz yang ceramah. Oh, jangan bilang begitu. Saya bilang, saya lillahi ta'ala, jemput saya. Tapi pakai sepeda motor. Di kampung nelayan, daerah Kenjeran itu, kebetulan yang ngundang itu adalah mahasiswa dari ITS. Saya bilang, saya berangkat, akadnya lillahi ta'ala. Bismillah. Dari situlah perkembangan, Masya Allah. Allah mudahkan saya. Allah mudahkan saya bisa berangkat ke Amerika. Allah mudahkan saya berapa kali berangkat ke Cina. Allah mudahkan saya umroh. Allah mudahkan saya bersama istri daftar haji. Semua rezeki dari Allah. Tapi tadi, ingat motivasi generasi milenial untuk dakwah bukan mencari materi semata, tapi hati lillahi ta'ala. Insya Allah berkah. Kalau hidup sudah berkah, kelihatan dohirnya kurang. Tapi Masya Allah, semua itu kelihatan orang aja. Oh, rumahnya kayak gitu. Tapi dia sudah melanglang buana. Kenapa? Allah yang ngatur. Allah yang cukupkan.
Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah sudah bilang, tinggal bilang yang seperti surat Yasin ayat terakhir nomor 2 itu, faiza aroda syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Allah bilang kun, terjadi maka terjadi. Masya Allah. Luar biasa. Jadi motivasi untuk generasi muda, saya pesan sekali lagi, niatnya lillahi ta'ala, insya Allah jadi berkah. Amin. Siapapun Amin. yang ingin menjadi mubalik, subhanallah, itu niatan mulia. Tapi ingat, ketika mendapatkan sesuatu yang mungkin, ya Allah, kok sekian ya, ngisi tempat Pak Haji, jangan banding-bandingkan. Karena itu tidak akan menjadi berkah. Yang tadinya kita mamanya menyampaikan materinya itu enak, jadi tidak enak. Tapi kalau sudah berkah, semuanya bisa muncul dengan sendiri. Saya bukan pelawak, tapi saya bisa bikin orang tertawa. Saya juga bukan motivator yang andal, tapi saya bisa membuat orang menangis ketika saya berdakwah. Sedikit sombong, Ustadz. Intinya sederhana, Ustaz Hasan. Artinya cari ridhonya Allah. Ketika Allah sudah ridho, maka semuanya menjadi berkah. Kalau sudah berkah, ya, betul, apapun Allah akan berikan untuk kita. Begitu mudah Allah sesuatu untuk kita. Begitu mudah pula Allah untuk mengambil sesuatu dari kita. Wah, keren. Ya, betul. Biasa, inspirasi dari dai muda kita luar biasa dahsyatnya. Sangat luar biasa. Ustaz Hasan, ada nggak buku atau media sosial yang bisa diikuti oleh masyarakat bersama Ustaz Hasan nih? Ada nggak kira-kira? Saya itu, karena saya ini tidak ada manajemen, tidak ada itu, Ustaz. Jadi waktu di YouTube itu, kadang itu saya ngetik ada klik Lim Fusan, Hasan Basri Fu, di YouTube ada ceramah saya. Oke, baik. Buku saya mau buat biografi yang akan insya Allah ditulis oleh teman saya sendiri, angkatan saya, Dr. Muqtasim El-Mandiri. Kebetulan beliau lulusan Kairo. Nanti Ustadz, nanti saya kasih nomornya Ustadz. Beliau itu juga sangat luar biasa Ustadz. Baik, baik. Lalu kalau Facebook, Ustadz Hasan punya Facebook yang bisa diikuti masyarakat? Nama Facebooknya apa? Bisa, Hasan Basri Fu. Nah, silakan sahabat-sahabat, silakan follow ya untuk bisa belajar atau lebih dekat dengan Ustadz Hasan Basri Fu. Nah, kalau Instagram, Ustadz Hasan punya Instagram? Instagram ada. Apa namanya Ustadz? Instagram Hasan Basri Fu @gmail.com. Kalau namanya Hasan Basri Fu sama. Kalau Twitter YouTube juga ada. YouTube sudah punya YouTube? YouTube ada Ustaz. Apa namanya? Channelnya Ustadz Lim Fusan. Nah, sahabat-sahabat silakan follow, like, dan subscribe ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Ustadz Hasan dan keluarga dan juga untuk perkembangan dakwah di Indonesia. Nah, jadi luar biasa. Wah, Ustadz Hasan, dalam perjalanan hidup Ustadz Hasan, pernah nggak Ustadz Hasan mengalami down yang begitu jatuh? Ya Allah, kok begini ya Allah? Pernah nggak sih? Oh iya, hampir semua manusia mengalami itu. Itu Ustaz. Kata Imam Ghazali, Yazid wa yankus. Kadang naik, kadang turun iman itu. Wah, luar biasa. Saya waktu pertama keluar dari rumah sakit, Ustaz. Ketika dari keluar ICU, di malam itu saya diuji. Yang mana karena diduga COVID saya ini, jadi perawatnya itu susah saya panggil. Nah, saya waktu itu sempat down. Kok begini? Rumah sakit yang bagus, tapi kok begini? Ternyata memang waktu itu, subhanallah, saya langsung istighfar. Intinya ketika saya down itu, saya istighfar. Waktu di rumah sakit itu saya down. Kenapa? Manggilnya itu 3 jam Ustaz baru datang Ustaz. Ya. Susternya. Nah, besok paginya ketika saya itu, istri saya yang jaga. Alhamdulillah saya negatif. Nggak COVID Ustaz. Jadi nanti takut juga kan orang bilang COVID nanti negatif. 3 kali dites negatif. Nah, kita kembalikan lagi. Waktu saya juga pernah down ketika di mana diuji untuk kehidupan sehari-hari Ustaz. Kehidupan sehari-hari saya yang mana tidak seorang itu lihat, wah
pastilah sudah ke sini. Nah, yang dimana saya tidak pernah menyalahkan siapa-siapa Ustaz. Ketika waktu diuji apa? Yang namanya dalam kehidupan saya itu yang mendapatkan goncangan ketika mana kala kita sudah berusaha, tapi kenapa kok belum ada hasil. Nah, itu sempat buat kita down, yang dimana saya ini menceritakan dari finansial, Ustaz. Finansial, ekonomi. Saya waktu itu melakukan yang namanya sedekah, Ustaz. Sedekah itu tidak pernah saya hitung jumlahnya. Kalau ada uang koin itu saya sedekah. Nah, terus saya juga bersedekah setiap Jumat, Ustaz. Alhamdulillah nominalnya semakin meningkat dari angka yang terkecil. Seketika uang saya habis di ATM. Uang habis, susu anak waktu itu juga sudah, waduh mepet sekali Ustaz. Istri sudah bilang, susunya sudah mau habis, pampersnya sudah mau habis. Terus apa yang saya lakukan? Saya itu juga sempat down, ya Allah kata saya. Kenapa kok bisa seperti ini? Padahal saya sudah sholat, saya sudah ini. Nah, itu ternyata setelah saya beristighfar, saya ingat, ya Allah, mungkin sedekah saya itu tidak karenamu, ya Allah. Baru saya berucap segitu, ada rezeki Allah datang. Setiap downnya saya, kuncinya satu, Ustaz, istighfar. Istighfar, mengingat-ingat, muhasabah. Jangan pernah ngomong, Allah ini gimana? Ya, saya ini minta sama Allah, ya Allah. Bermuhasabah terus. Nah, setiap orang pasti mengalami yang namanya ketika keterpurukan. Nah, berapa saat itu saya pernah keterpurukan, Ustaz. Sekitar 3 tahun yang lalu, 3 tahun atau saya itu jenuh dalam dakwah. Sempat saya sudah saya tidak mau ceramah. Saya ngomong sama istri saya, karena saya merasa saya ini tidak enjoy, kata saya. Saya ini nggak tenang, kata saya. Akhirnya saya ketemu guru yang luar biasa, yaitu Gus Nur di Sukorejo. Saya tetap belajar dimanapun, intinya saya tetap belajar. Nah, ketemu guru itu spiritual yang dimana menanamkan kembali tentang tauhid dan akidah itu. Sebenarnya pelajaran ini kalau kita ngomong, wah orang-orang bilang, kok belajar akidah lagi sih? Kok belajar tauhid lagi sih? Semua orang bisa beranggapan seperti itu, tapi maknanya sangat luar biasa. Jauh dalam. Kalau kita ngomong tauhid yang sesungguhnya itu bukan kalimat la ilaha illallah saja, tapi bagaimana kita bisa mengimplementasikan la ilaha illallah dalam kehidupan kita. Itu yang sulit, tauhid yang sesungguhnya, Ustaz. Luar biasa ya. Wah, ada banyak sekali, tapi kuncinya sederhana. Ketika punya masalah, istighfar, mohon ampun kepada Allah, muhasabah, dan pada akhirnya Allah berikan makhrajan. Wa yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Keren. Rezeki yang tanpa disangka-sangka. Wah, makasih Ustadz Hasan. Terakhir Ustadz Hasan, apa pesan Ustadz Hasan untuk semua orang yang menonton acara kita ini? Boleh pakai bahasa Mandarin boleh, bahasa Jawa Timur boleh, bahasa Indonesia juga boleh, bahasa Palembang juga boleh. Silakan. Kalau saya pesan saya, acara ini acara yang memotivasi kita, yang dapat mendorong kita berlomba-lomba dalam perbaikan. Ustadz Hendra ini sangat jenius sekali, bisa memanfaatkan peluang yang dimana dakwah tatap muka itu tidak boleh, tapi beliau pakai menggunakan fasilitas yang ada, yaitu bisa video call, bisa ngomong. Acara ini pesan saya banyak harus didukung oleh followernya Ustadz Hendra Khalid. Mudah-mudahan beliau siapa saja yang melihat acara ini, Allah berikan kesehatan, Allah berikan barokah umur. Yang sedang sulit diberikan kemudahan, yang sedang sakit Allah angkat sakitnya,
yang punya utang piutang, Allah lunasi utang piutangnya. Amin. Amin, amin, amin. Wah, luar biasa. Makasih Ustaz Hasan. Ustaz Hendra doain juga mudah-mudahan dakwahnya Ustaz Hasan tetap berkah, Allah Amin, amin. berkahi, dan kemudian Allah berikan kekuatan, kesehatan, rezeki yang banyak, yang berkah, dan insya Allah Amin. bisa berbuat kebaikan Amin. sampai Amin. akhir, sampai kematian tiba, sampai kapan saja insya Allah tetap semangat terus. Nah, baik Ustaz Hasan, nggak terasa ya, akad kita 10 menit, tapi kalau sudah ngobrol tentang ilmu, tentang dakwah, itu ibarat pohon, semakin digoyang pohonnya, semakin berjatuhan buah-buahannya. Wah, sekali lagi Betul, makasih Ustaz Hasan, barakallah, sehat dan sukses selalu. Nah, sahabat Amin. saya sekalian, dimanapun sahabat berada, itulah ngobrol saya dengan sosok tokoh dai inspiratif Muslim Indonesia, merupakan dai muda Masjid Cengho, Surabaya, Jawa Timur. Nah, luar biasa, tonton terus video ini, dan mudah-mudahan ada keberkahan. Ustadz Hendra yang Amin. video, tokoh yang berbicara, sahabat-sahabat yang membagikannya. Insya Allah kita akan dapat jariah bersama. Nah, jangan lupa Amin. doakan Ustadz Hasan dan keluarga, Allah senantiasa berkahi, Allah berikan kekuatan, Amin. kesehatan, dan keselamatan dunia dan akhirat. Dan doa yang Amin. sahabat sekalian. Sekali lagi salam hangat dari Ustadz Hendra dan Ustadz Hasan Basri dari Cengho, dari Masjid Cengho, Surabaya. Barakallah, sehat dan sukses selalu. Tonton terus. Salam dakwah, salam inspirasi ekonomi syariah, salam inspirasi Muslim. Luar biasa. Salam ngabarian untuk semuanya. Barakallah. Salam ngabar. Sukses selalu untuk alumni ngabar dimanapun berada, Ustaz. Terima kasih, Ustaz Hasan. Sama-sama.